Assalamualaikum Sobat Sehat. Hari ini kita kembali lagi di Pakesang Sehat, podcast Puskesmas Kalumpang seputar kesehatan. Hari yang sangat luar biasa, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. 01-nya Dinas Kesehatan Kota Ternate. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat datang Ibu Dr. Fathia Suma MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini, Dok, ini namanya podcast Pakesang Sehat, di mana podcast Pakesang Sehat digagas oleh Puskesmas Kalumpang, diberi inovatif dari Kepala Puskesmas Kalumpang, sehingga podcast ini mengedukasi masyarakat seputar kesehatan, Dok. Karena di era digital kita harus bisa menyesuaikan. Sasaran Pakesang Sehat ini mungkin di semua kalangan, tapi kami bisa khusus untuk di kalangan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda kita bisa mudah terpapar dengan seputar kesehatan, Dok. Cukup bagus ya. Alhamdulillah, Dok, sudah masuk ke episode ketiga. Iya, episode ketiga. Berarti hari ini kita akan berbincang-bincang banyak ya terkait dengan seputar tips kesehatan ya. Siap, Dok. Iya. Kami perlu masukan dan saran oleh dokter. Yang pertama, kalau Dinas Kesehatan ini, Dok, membawahi 11 puskesmas ya, Dok? Iya, betul. Kita ada 11 puskesmas yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Ada 8 di Kota Ternate, iya, 3 jadi di pulau. 3 di pulau terluar, yang 8-nya itu ada terkonsentrasi di dalam Kota Ternate. Kalau kendala sendiri khususnya di pulau nih, Dok, kan di pulau nih, kira-kira di Pulau Batang 2 nih yang paling terluar wilayah kerjanya Dinas Kesehatan Kota Ternate ini, apa sih kendalanya kalau puskesmas di daerah terluar kita ini, Dok? Iya, baik. Jadi kalau untuk wilayah kerja kita, memang kita membagi dalam klasifikasi daerah atau lokasi wilayah kerja puskesmas yang mudah, yaitu yang ada di dalam Kota Ternate sendiri, dan 3 pulau terluar itu kita membaginya dengan wilayah yang pulau terpencil dan sangat terpencil. Memang ini menjadi sebuah kendala atau tantangan tersendiri ya pada saat kita mengklasifikasikan terkait dengan lokasi atau secara geografis mengklasifikasikan dalam wilayah pulau terpencil dan sangat terpencil. Dan kita melihat ini menjadi sebuah tantangan di saat kondisi geografis yang jauh, kemudian kita mengarungi lautan ya untuk beberapa jam perjalanan yang harus menjangkau ke wilayah puskesmas terluar, yaitu ke Pulau Batang 2. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk teman-teman, untuk nakesnya, terutama untuk masyarakatnya juga ya, mengakses layanan kesehatan, dan ini memang menjadi sebuah prioritas tersendiri bagi kami Dinas Kesehatan untuk melihat, mendukung dan mendampingi terkait dengan akses layanan kesehatan yang digulirkan oleh puskesmas, terutama di 3 pulau terluar ini. Yang paling jauh adalah Puskesmas Batang 2. Ya. Okay. Mudah-mudahan bisa bersinergi terus sama pelayanannya. Kalau untuk koordinasi dan sinergi tetap itu dibangun dalam misi program kerja kita yang ada di pemerintah Kota Ternate, khususnya yang kita mengusung dari program kerja dari Bapak Wali Kota Ternate dengan visi Ternate andalan, Ternate mandiri yang berkeadilan, di mana fokus pelayanan ya kita tujukan untuk ke 3 pulau terluar. Makanya ini juga menjadi sebuah misi tersendiri dalam kerja-kerja Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat terluar juga harus mampu mendapatkan akses layanan kesehatan yang betul-betul memadai dan sama dengan masyarakat yang ada di dalam Kota Ternate sendiri. Mungkin itu yang menjadi sebuah semangat kami di Dinas Kesehatan selaku OPD teknis yang membawahi wilayah kerja puskesmas.
Tantangannya mungkin cukup besar ya dok. Tantangannya cukup besar, tantangan geografis, kemudian tantangan secara kondisi alam ya. Kalau kita lihat pada musim-musim ombak, musim angin itu ada kala perhubungan juga tidak ada ke sana ya. Dan ini juga menjadi sebuah keniscayaan untuk teman-teman nakes yang bekerja di sana. Jadi mudah-mudahan semangat ini tetap dibangun bahwa dimanapun tenaga kesehatan itu ditempatkan, mereka harus tetap mampu optimal memberikan untuk masyarakat. Terkait tadi dok yang sinergi dengan Pemda, Iya. pemerintah Kota Ternate kita dengar mempunyai tagline Ternate terus berbenah. Iya. Jadi kira-kira dok, bagaimana implementasi dinas kesehatan terkait Tagline-nya ada. Ya, tagline-nya Ya. Ternate Ya. terus berbenah. Dok. Oke, jadi untuk tagline Ternate terus berbenah ini yang menjadi semangat kami ya, spirit kami semua. Jadi bukan cuma OPD teknis, dinas kesehatan sendiri, kita akan selalu bersama-sama dengan OPD lainnya. Bagaimana sehingga fungsi layanan yang ada ini betul-betul mampu mempertajam ya arah kebijakan, arah dukungan pemerintah Kota Ternate kepada kesehatan masyarakat. Jadi bentuk dukungan ini adalah dalam bentuk apa? Kita harus memastikan dari OPD teknis pertama harus memastikan bahwa di puskesmas wilayah terluar itu harus punya tenaga kesehatan yang betul-betul sesuai dengan formasi ketenagaan yang dibutuhkan. Dan ini ya dalam rangka makin menyempurnakan mutu layanan kesehatan, kemarin sudah digulirkan reakreditasi puskesmas ya, termasuk Puskesmas Mayau dan 10 puskesmas yang ada di wilayah perkotaan. Kemudian kedua terkait dengan dukungan sarana prasarana dan pembiayaan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan untuk masyarakat yang sampai di pulau terluar sana yang mampu untuk diakomodir oleh pemerintah daerah. Dan ini masih terus kita progres ya dalam on proses untuk terus melakukan pembenahan ya. Ini dengan semangat tagline Ternate terus berbenah, kita OPD teknis tetap terus melakukan upaya perbaikan dari waktu ke waktu. Mungkin Inovasinya harus ditingkatkan. Kemudian kita melihat seluruh masukan-masukan masyarakat juga ya terkait dengan permasalahan pelayanan kesehatan tetap terus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini OPD teknis tetap harus mampu mengakomodir semua yang menjadi keluhan-keluhan masyarakatnya terkait dengan layanan kesehatan. Dan kita berharap mungkin ke depan semakin minim ya keluhan-keluhan masyarakat, dan kita akan tetap bersinergi terutama dengan pemerintah setempat ya, dalam hal ini pihak kecamatan ya, para lurah, dan yang paling penting adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat ini kita bisa dapatkan melalui pola pendekatan yang persuasif, yang kondusif oleh teman-teman nakes yang ada di wilayah kerja. Mungkin itu, Pak. Ya dok, ini masih di dalam suasana bulan Ramadan. Iya. Kira-kira dok, tips untuk para pemirsa podcast Pakai Sang Sehat nih dok, selama menjalani bulan Ramadan, bagaimana baiknya kita yang harus kita lakukan agar kita tidak biasa dehidrasi. Terus banyak juga yang bilang ini manfaat untuk diet, tapi dietnya tidak dia tidak sehat. Tidak sehat dok. Jadi mohon tips-tipsnya agar penonton kita ini bisa mengaplikasikannya dok. Iya, jadi sebenarnya sederhana saja ya, walaupun bukan dalam bulan suci Ramadan, tetapi bagaimana kita ingin mengedukasi masyarakat untuk tetap hidup sehat. Tetapi ini dalam konteks juga memasuki momen puasa Ramadan dalam kondisi yang tetap diharapkan mampu untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan aman, lancar, dan kita bisa meraih ya kemenangan pada saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebenarnya tipsnya yang paling gampang itu adalah pertama, tetap kita harus mampu memastikan kondisi fisik kita itu sehat. Sehat ini kan ada belum tentu bugar ya, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Itu kan ada ya semacam semangat dari
kita semua di sektor kesehatan bahwa kita mau mewujudkan masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat gampang ya. Tips-tipsnya yang paling utama adalah memastikan kondisi kita tetap sehat. Ya, sehat ini kita dapatkan dari mana? Ternyata kan dari pola makan yang benar, pola makan yang baik ya. Nah, pola makan ini kan ada berbagai macam. Ini kalau memasuki bulan suci Ramadan ini kan kita paling tidak dengan kondisi puasa yang kurang lebih sekitar kalau untuk Kota Ternate 14 jam ya, kurang lebihnya ya. Itu kita biasanya ya, kalau untuk masyarakat berpikirnya udah puasa 14 jam, pada saat kita berbuka ya sudah semua jenis santapan makanan itu kan dimakan ya, tanpa memperhatikan jenis makanan, kecukupan kalori, komposisi gizi, kemudian kecukupan air, vitamin, dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu untuk kita ajarkan, edukasikan ke masyarakat tentang pola makan yang sehat di saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan ini terus kita bangun juga melalui siar-siar yang luas ya, apalagi melalui teman-teman yang ada di puskesmas. Ada kita petugas gizi ya, petugas nutrisionis yang bisa memberikan edukasi yang jelas. Mungkin melalui podcast ini saya berharap masyarakat juga bisa memanfaatkan akses layanan kesehatan. Jadi bukan cuma nanti sakit datang ke puskesmas dalam kondisi sehat untuk meminta tips-tips terkait dengan komposisi gizi makanan yang kita makan itu bisa kita dapatkan melalui layanan puskesmas. Karena kita semua puskesmas wilayah kerja kita punya petugas gizi, kalau bisa juga bertanggung jawab sampai ke level kelurahan. Jadi Bapak Ibu semua, masyarakat semua, termasuk anak-anak kita bisa mendapatkan tips yang sehat terkait dengan komposisi gizi. Karena kita mau merujuk pada kondisi sehat tadi yang harus berawal dari intake makanan yang cukup. Ya, kemudian kedua mungkin kebugaran ya. Orang bilang kalau berpuasa kan tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Ternyata kayak ini bisa. Nah, tipsnya seperti apa ya? Itu ya dipilihlah jenis olahraga, kemudian waktunya yang tepat untuk melaksanakan olahraga di saat kita berpuasa. Mungkin tidak berat-berat ya, dan durasi waktunya juga pendek ya, 10 sampai 15 menit dengan melakukan olah tubuh yang ringan ya, bukan olahraga yang berat karena kita lagi berpuasa, sehingga nanti meningkatkan kebugaran kita. Dan mungkin waktunya digeser mendekati waktu berbuka atau sesudah waktu berbuka. Tetapi kita kan dikejar dengan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita menyesuaikan dengan waktu kita yang kita punya, sehingga bukan cuma sehat tetapi kita juga bugar pada saat melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini juga tips yang harus diajarkan ke masyarakat, bahwa kita nantinya menjelang Lebaran itu kan banyak yang akan mudik ya, atau banyak yang meningkatkan aktivitasnya menjelang Lebaran ya, persiapan untuk melakukan Lebaran Hari Raya Idul Fitri yang 2 hari ya, mungkin mobilitasnya tinggi, aktivitasnya tinggi. Nah, ini juga harus diingatkan untuk tetap menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan untuk mereka-mereka yang akan melakukan mudik Lebaran, termasuk selain ya, karena kita tahu ya kondisi masyarakat ini kan ada yang berbeda-beda ya, ada yang menderita penyakit itu, ada penyakit kronis tertentu seperti diabetes, hipertensi dan nah, itu oleh kita teman-teman di kesehatan, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas wajib memberikan informasi terkait dengan kesiapan pada saat nanti mudik Lebaran. Tidak mudik juga tetap kita akan berikan tips, tapi yang mudik Lebaran juga harus kita perkuat. Fasilitas kesehatan mana yang bisa dimanfaatkan pada saat mudik Lebaran? Kemudian apa yang dipersiapkan oleh kita yang melakukan mudik Lebaran? Mungkin ini harus tersampaikan ke masyarakat. Ya, contohnya pada saat mudik Lebaran kita harus mampu menyiapkan paling tidak dokumen
kependudukan kita harus punya KTP, kita punya kartu BPJS. Tetapi sekarang untuk layanan kesehatan di Kota Ternate sendiri, alhamdulillah Kota Ternate kita sudah UHC ya, Universal Health Coverage, yang menjamin pelayanan kesehatan masyarakat semua terjamin dalam jaminan kesehatan masyarakat. Ya, harus memanfaatkan fasilitas yang sudah ditunjuk, yang pada saat hari libur yang membuka layanan kesehatan kita sudah tahu, dan ini harus tersosialisasi ke masyarakat sehingga pada saat mereka menderita atau mengalami keluhan-keluhan sakit, mereka bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Ataupun mereka yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dipastikan obatnya itu tetap tersedia. Kalaupun obatnya habis pada saat menjelang cuti bersama Lebaran dan mereka melakukan mudik, mereka bisa mengakses layanan kesehatan di luar dari wilayah tempat tinggal yang ada, dan itu sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi ini harus tersampaikan sehingga mereka tidak bingung, nanti jangan larinya kan ke sembarang vaskes yang ada sehingga agak rancu ya. Tapi sekarang ini kita bisa memanfaatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS, dan alhamdulillah untuk Kota Ternate sendiri dengan 11 puskesmas, 26 klinik dan 8 rumah sakit daerah termasuk rumah sakit provinsi yang ada di wilayah kerja kita ini semua bisa mengcover untuk layanan kesehatan baik pada saat Lebaran maupun pada saat cuti bersama. Iya. Tadi saya tertarik terkait dengan UHC, Dok. Iya. Ini masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum paham apa sih ternyata pemerintah Kota Ternate sudah menjamin ya, Dok. Iya. Bahwasannya semua gratis ya, Dok. Kalau nggak salah begitu, Dok. Jadi itu bagaimana? UHC Universal Health Coverage itu adalah di mana jaminan kesehatan masyarakat yang ada untuk Kota Ternate sendiri, karena kita udah di atas 96% ya, mendekati 100% untuk penjaminan kesehatan untuk masyarakat yang ada. Ini memberikan manfaat ya untuk masyarakat bahwa mereka dijamin untuk datang memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas, klinik maupun ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan itu terbiayai melalui jaminan kesehatan yang ada. Dengan asumsinya bahwa ada manfaat ya dari jaminan kesehatan yang digulirkan oleh BPJS Kesehatan yang di-cover pembiayaannya oleh pemerintah daerah ini dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita melihat bahwa inilah dukungan penuh ya dari sebagai political will dari pemerintah daerah Kota Ternate dengan Ternate Mandiri Berkeadilan tadi itu, bahwa masyarakat Kota Ternate dijamin dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dengan kepemilikan jaminan kesehatan yang ada, bisa mengakses layanan kesehatan dimanapun berada. Apakah itu di layanan kesehatan tingkat pertama maupun di layanan kesehatan tingkat rujukan dengan hanya menunjukkan kartu identitas kependudukan. Dengan KTP saja kita sudah mampu untuk mengakses layanan kesehatan. Dan ini yang dipermudah, terkecuali untuk beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan kartu BPJS Mandiri ya, karena yang paling bermasalah sekali adalah kepemilikan kartu BPJS Mandiri di mana iuran JKN-nya itu dibayar sendiri ya oleh kepala keluarganya. Adakala ketidakmampuan pada saat mereka masih sehat mampu untuk membayar, tetapi pada saat mereka sakit tidak mampu membayar ya, sehingga ini yang menjadi pemerintah hadir untuk membantu mereka yang seperti ini, karena masih banyak kasusnya ya di Kota Ternate. Akhirnya kita mengarahkan untuk datang ke Dinas Kesehatan, kita mendata lagi, mereka digeser untuk menjadi peserta PBI yang dibiayai dari pemerintah daerah. Dan ini memang harus kuat ya kitanya dalam mengakses secara administrasi data yang kita punya terkait dengan alokasi anggaran dan sasaran dari penjaminan kesehatan yang ada ini.
mudah-mudahan ke depan kita lebih bagus lagi ya dalam pengelolaan, dalam aspek penyelenggaraan, sehingga nantinya tidak ada lagi ya hal-hal seperti itu, karena nantinya memang yang diperlukan adalah support yang kuat dari pemerintah daerah terkait dengan penganggaran tadi. Cukup sangat luar biasa nih dok, kontribusi dari Dinas Kesehatan, pemerintah kota yang sudah bersinergi sehingga masyarakat Kota Ternate ini telah terjamin di kesehatannya. Jadi kalau ini sudah masuk Ramadan ke-10 dok, sebentar lagi kita masuk hari Idul Fitri, di mana mungkin mobilisasi semakin meningkat karena mudik Lebaran nih dok. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan, tips untuk mudik yang sehat, aman dan nyaman, sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga dengan tenang dok, mungkin bisa jadi beberapa tips yang tadi sudah disampaikan pada saat melaksanakan ibadah Ramadan menjelang Lebaran dan cuti bersama, mungkin ini ya yang harus kita tekankan ke masyarakat untuk tetap mampu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kalau bisa jaga protokol kesehatan dengan mengedepankan itu ya, cuci tangan pakai sabun, kalau ada batuk-batuk atau apa menghindari paparan debu atau polusi, kita gunakan masker ya. Kemudian hindari kerumunan-kerumunan yang padat dengan orang sehingga kita tidak memungkinkan terjadinya ada penularan-penularan, memungkinkan ya meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan penyakit disebabkan dari ini ya, dari kontaminasi udara sekitar. Kemudian itu tadi tetap memakan makanan yang sehat ya. Kemudian menjaga kebugaran, dan yang paling terakhir adalah itu tadi tetap support diri kita dengan memiliki KTP atau kartu BPJS Kesehatan dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kondisi kita sedang menurun, kita bisa mengakses layanan kesehatan. Dan yang paling mudah pada pasca Lebaran ini, mungkin Dinas Kesehatan tetap akan berkoordinasi dengan wilayah kerja kita, karena kita Kota Ternate ada beberapa port ya, pelabuhan yang menjadi pintu masuk, ada bandara, ada pelabuhan laut. Kita kalau kurang lebih ada 3 pelabuhan laut yang harus kita akses, dan ini mobilisasinya tetap didukung oleh mobile tim kesehatan dari wilayah kerja puskesmas setempat, dan ini yang kita bangun terus koordinasinya. Kemudian kita akan membangun juga koordinasi dengan pihak bandara dan kesehatan pelabuhan, sehingga nantinya kita akan mampu menjamin bahwa seluruh masyarakat, terutama pemudik pasca Lebaran, sebelum Lebaran dan pasca Lebaran itu bisa mampu mengakses layanan. Apakah itu lewat mobile tim kesehatan ataupun lewat posko-posko yang sudah dibentuk. Insya Allah ini akan tersampaikan ke masyarakat. Dan yang paling pasti, kita selaku masyarakat harus proaktif menjaga kesehatan diri kita sendiri. Tetap jaga kebersihan lingkungan, terutama untuk sampah-sampah ya. Sampah untuk diri sendiri, sampah rumah tangga dan lain sebagainya itu jangan dibuang di sembarang tempat. Buanglah sampah di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian penerapan perilaku hidup bersih, tidak merokok ya di sembarang tempat. Kemudian melakukan cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian tidur, istirahat yang cukup dan sebagainya, itu insya Allah nanti bisa memberikan dukungan yang positif untuk kita tetap optimal dalam menjalani fase Lebaran dan pasca Lebaran ya, insya Allah nanti akan kita jelang ya, tinggal beberapa waktu ke depan ya. Ya, terima kasih dok. Penonton tadi sudah dengar tipsnya, jadi harus jaga kebersihan diri. Jadi kalau menggunakan akses layanan umum, hindari kontaminasi langsung dengan cara menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi harus dijaga baik-baik agar kita tetap mudik Lebaran dengan nyaman, sehat dan aman. Yang kedua tadi
Jadi jangan lupa identitas dok ya, Iya, KTP, KTP, BPJS, kesehatan harus ada. kesehatan Jadi harus ketika terjadi apa-apa di tengah perjalanan Iya. mudik, kita bisa langsung akses di mengakses puskesmas layanan manapun ya dok. kesehatannya ada. Ya. Mungkin dok, yang terakhir nih dok, Iya. pesan yang ingin disampaikan kepada penonton Pakai Sang Sehat atau ucapan minal aidin wal faizin dok, kalau saya Memasuki fase terakhir kita ada di bulan suci Ramadan. Selaku pribadi, selaku pimpinan OPD, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk seluruh pemirsa podcast Pakai Sang Sehat dimanapun berada. Insya Allah kita bisa menjalani Lebaran, liburan dengan sehat dan bisa bersilaturahmi ya dengan keluarga tanpa ada gangguan apapun, dan dimanapun berada Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Dokter setelah hadir dalam kesibukan yang sangat padat nih, tapi tetap bisa meluangkan waktu kita di podcast Pakai Sang Sehat. Ya, untuk para penonton, jangan pernah bosan, jangan pernah abaikan masalah kesehatan. Jika ingin mengetahui tentang edukasi kesehatan, tonton terus dan ikuti terus episode berikutnya di podcast Pakai Sang Sehat, podcast Puskesmas Kalumpang seputar kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Kepada penonton saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.